Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya Wahyu. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan machine learning, di mana video ini merupakan video pembuka dari series machine learning yang insya Allah akan saya usahakan untuk istiqomah membuatnya. Ya paling tidak seminggu atau 2 minggu diusahakan ada satu video lah. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas video ini. Jadi di video ini nanti dengan judul pendahuluan machine learning ini, video ini bertujuan untuk memahamkan Anda semua bagaimana sih machine learning itu berjalan. Yang tentunya ya secara sederhana dulu, karena detailnya nanti kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Nah, di video ini yang saya harapkan dari video ini, setelah Anda semua memahami isi dari video ini, diharapkan Anda nanti sedikit banyak akan tahu hal-hal yang dilakukan oleh machine learning dan tentunya hal-hal yang dibutuhkan di machine learning. Oke, kita masuk ke bagian analogi. Jadi di sini akan saya ceritakan sebuah kasus yang bisa kita analogikan. Kasusnya ini kita mirip-miripkan dengan machine learning nanti bagaimana. Jadi di slide ini itu ceritanya ada orang pegawai, yaitu si merah dan si biru berdasarkan warna dasinya. Nah, ceritanya itu begini, si merah ini mau membeli kopi ke supermarket. Nah, kemudian dia ngomong ke si biru, bro, aku mau ke supermarket beli kopi, kamu nitip gak? Nah, si biru pun menjawab, enggak. Oh ya, jam segini biasanya ibuku lagi belanja di supermarket. Nanti tolong ya kabari ibuku kalau aku lembur. Kemudian si merah menjawab, lah aku kan nggak tahu ibumu bagaimana. Nah, si merah menjawab ini karena memang si merah belum pernah ketemu dengan si ibunya si biru. Jadi si merah nggak tahu ibunya si biru bagaimana. Nah, kalau nggak tahu kan si merah nggak bisa mengizinkan ke ibunya si biru kalau si biru akan lembur. Nah, otomatis setelah itu si biru mikir, iya ya solusinya supaya si merah ini tahu bagaimana sih ibuku, biar nanti dia bisa ngomong ke ibuku kalau aku lembur. Nah, si biru ini dia kesulitan mau mendeskripsikan wajah ibunya dengan cukup akurat ini bagaimana, karena kan si biru harus menjelaskan ke si merah supaya si merah dapat mengenali ibu si biru ini nanti di supermarket. Nah, si biru itu kesulitan gimana ya caranya supaya si merah ini ngerti. Jadi si biru masih mikir. Nah, jadi menurut kalian bagaimana cara si biru supaya bisa menjelaskan ke si merah? Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Akhirnya si biru menemukan cara. Caranya bagaimana? Ini si biru ngomong, ini bro, aku liatin foto-foto ibuku biar kamu tahu. Jadi si biru menemukan cara supaya si merah ini tahu ibunya, yaitu dengan cara dia menunjukkan kepada si merah itu foto-foto ibunya. Nah, akhirnya dia mengeluarkan foto-fotonya, diliatin, ini foto yang pertama, kemudian ini foto yang kedua, dan ini foto yang ketiga. Nah, setelah itu setelah si biru ini menampilkan foto-foto kepada si merah, kemudian si merah akan segera melihat ciri-ciri yang dia butuhkan untuk mengenali ibu si biru supaya dia tahu. Jadi dia melihat ciri-cirinya bagaimana sih. Nah, si merah ini melihat ciri-cirinya mungkin dari bentuk rambutnya bagaimana, keriting apa lurus, kemudian warna rambutnya bagaimana, kulitnya berwarna apa,
mungkin alisnya bagaimana, giginya bagaimana. Nah, si merah ini berusaha untuk memahami ciri-ciri dari foto-foto ini. Jadi ibunya itu memiliki ciri-ciri bagaimana sih, biar nanti saya tahu. Itu tujuan si merah itu. Jadi si merah melakukan pemikiran terus, dia terus belajar memikirkan cirinya bagaimana sih si ibunya si biru ini. Akhirnya karena si merah sudah kelamaan melihat foto, otomatis kan dia sudah terlalu banyak mikir foto tersebut. Nah, si merah akhirnya tahu ciri-ciri dari ibunya si biru. Akhirnya si merah ngomong, oke bro, aku sudah hafal. Maksudnya si merah sudah hafal, sudah tahu lah ibunya si biru ini bagaimana. Jadi nanti di supermarket dia bisa ngomong ke ibunya si biru ini. Nah sebenarnya seperti yang saya jelasin tadi, dari awal si biru ini muncul sampai si merah mengatakan kalau sudah hafal, ini merupakan contoh cara kerjanya machine learning itu ya seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu slide tentang konsep dasar machine learning. Jadi yang telah saya bahas di analogi tadi, kita bisa simpulkan seperti ini konsep dasar yang ada di machine learning berdasarkan contoh kasus dari si merah dan si biru tadi. Yang pertama, tentukan dulu tugasnya. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu mengenali ibu si biru. Jadi dari permintaan si biru tadi yang meminta tolong mengabari ibunya kalau dia lembur, ya si merah ini kan harus menentukan dulu, bisa mengenali dulu ibu si biru itu bagaimana, siapa. Jadi nanti si merah supaya bisa menemui ibu si biru ini. Jadi tugas dari kasus yang tadi adalah si merah harus bisa mengenali ibu si biru. Setelah kita tahu tugasnya seperti apa, lanjut ke langkah kedua, yaitu siapkan data yang dapat dipelajari sistem atau data yang dapat dipelajari oleh si merah. Jadi kita sudah tahu nih tugasnya, yaitu mengenali ibu si biru. Nah, untuk bisa mengenali ibu si biru itu, data-datanya itu apa yang bisa kita sajikan supaya si merah ini dapat mengenali si biru. Data apa tadi? Yaitu data-data foto si ibunya si biru. Itu ada 1, 2, 3 foto, ada sekumpulan data atau dataset yang bisa ditunjukkan ke si merah bahwa ini loh foto ibuku. Nah, data-data ini ya otomatis harus nyambung dengan tugasnya. Kalau tugasnya di sini adalah mengenali ibu si biru, otomatis data yang disajikan ya harus nyambung. Berarti ada wajahnya ibu si biru. Kita nggak bisa memberikan data yang nggak nyambung. Contohnya begini, kasusnya mengenali ibu si biru, tapi kita memberikan data absensi perkuliahan, ya nggak nyambung. Jadi antara tugas dan data ini harus nyambung. Nah, setelah datanya sudah siap untuk kita gunakan sebagai data latih, data latih ini digunakan si merah untuk belajar. Maksudnya belajar ini dia bisa memikirkan ibu si biru ini memiliki ciri-ciri apa sih. Nah, itu kan butuh latihan, butuh pemikiran. Nah, latihan pemikiran itu dapat dijalankan dengan menggunakan caranya si merah. Si merah memiliki cara berpikirnya bagaimana, kemudian yang menggunakan data latihnya itu tadi, itu foto-fotonya itu. Nah, setelah kita sampai langkah 2 ini, menyiapkan data beres, tugas beres, data beres, selanjutnya kita ke yang ketiga, yaitu sistem atau si merah melakukan proses belajar, yaitu mengerjakan tugasnya dengan sebuah metode atau algoritma lah, yaitu berdasarkan data latih. Yaitu tugasnya apa? Tugasnya yaitu untuk mengetahui ciri-ciri ibu si biru ini bagaimana. Jadi setelah dapat tugas, setelah itu kita siapkan data latih. Setelah kita dapat data latih, si merah atau si sistem dia akan melakukan proses belajar atau berpikir. Sistemnya akan berpikir atau belajar, yaitu mengerjakan tugasnya tadi, berusaha untuk mengenali ibu si biru ini, yaitu dengan menggunakan sebuah metode
atau cara. Karena kan pasti tiap individu memiliki cara masing-masing dalam mengenali sebuah foto. Nah, si merah mungkin caranya begini ya. Kita mungkin punya cara lain untuk memahami ciri yang ada di foto. Nah, cara-cara itu adalah metode. Metode ini biasanya algoritma seperti jaringan saraf tiruan, eh, CNN, dan lain sebagainya. Nah, nah, proses belajar di langkah 3 ini akan masuk ke langkah 4, yaitu mengulangi proses belajar itu sehingga sistem atau si merah dapat melakukan tugasnya dengan meminimalisir kesalahan yang ada. Jadi proses belajar ini tidak bisa dijalankan cuma sekali. Jarang sistem yang proses belajarnya cuma satu kali udah pasti benar semuanya, itu jarang. Biasanya proses belajar ini dijalankan berkali-kali. Ya contohnya si merah ini melihat foto ini nggak mungkin waktu si biru menampilkan, si merah ini fotonya, set si merah lihat langsung hafal, itu nggak mungkin. Biasanya itu si merah ini melihat dulu berdetik-detik, mungkin bermenit-menit atau berjam-jam. Nggak mungkin kalau berjam-jam, mungkin butuh waktu beberapa menit lah, semenit, 2 menit, 5 menit lah, supaya bisa hafal ciri-ciri ibunya si biru ini. Nah, si merah ini kan masih membutuhkan waktu untuk memahami, mengenali ciri-ciri ibunya si biru ini. Waktu yang dibutuhkan si merah itu digunakan bukan dia gunakan untuk ngopi, enggak, tapi dia gunakan untuk belajar berkali-kali, berpikir berkali-kali bagaimana sih ciri-ciri yang ada di ibunya si biru ini. Jadi langkah keempat ini, proses belajar yang di langkah 3 ini akan berjalan terus, berkali-kali akan dijalankan selama sistem atau si merah belum yakin kalau dia sudah hafal. Nah, kalau dia sudah hafal, dia sudah yakin, oke, aku sudah yakin kalau ini ciri-cirinya, jadi nanti aku bisa tahu ibunya si biru ini berdasarkan ciri-ciri yang sudah aku hafalin. Nah, kalau si merah atau si sistem ini sudah yakin dia sudah hafal, ya proses pembelajarannya itu stop. Nah, setelah stop, ya si merah bisa lanjut menjalankan tugasnya tadi. Itu dia bisa ngomong tadi itu, oke bro, udah hafal. Nah, berarti si merah sudah yakin kalau dia sudah hafal, karena dia sudah mengalami proses belajar ini yang berkali-kali, yang mungkin membutuhkan waktu 5 menit. Dia harus mentelengi foto-fotonya tadi. Jadi seperti itu. Di konsep dasar machine learning itu yang pertama adalah kita bahas sedikit, yaitu tentukan dulu tugasnya. Tugasnya apa? Contohnya di sini adalah tugasnya mengenali ibu si biru. Oke, kita tahu tugasnya untuk mengenali ibu si biru. Setelah kita tahu tugasnya, kita siapkan datanya. Langkah kedua yaitu siapkan data untuk data latih, yaitu data yang nyambung dengan tugasnya. Kita berikan foto-foto ibunya si biru. Oke, setelah itu si merah akan melakukan tugas si merah ini, yaitu di langkah ketiga, yaitu si merah akan belajar atau sistemnya akan belajar untuk memahami bagaimana sih ciri-cirinya si ibunya si biru ini. Nah, proses belajar ini akan dijalankan berkali-kali sampai si merah atau si sistem yakin bahwa mereka, si merah atau si sistem ini, sudah hafal bagaimana ciri-cirinya ibunya si biru ini. Nah, setelah hafal, langkah 1 beres, 2 beres, 3 beres, dan 4 beres, maka si merah sudah siap untuk terjun ke lapangan, sudah siap untuk lepas ke supermarketnya, sudah nggak bawa foto, nggak lihat foto, sudah nggak masalah, dia sudah hafal. Jadi sebenarnya konsep machine learning itu ya seperti itu. Oke, selanjutnya saya jelaskan tentang masalah dan konsep dasar yang akan menyertai kita selama perkuliahan ini. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah, untuk proses learning adalah training set atau data latih. Di proses belajar itu kita wajib hukumnya ada training set atau data latih. Training set itu apa? Training set itu sekumpulan data yang digunakan oleh
algoritma klasifikasi untuk membentuk sebuah model classifier. Jadi kalau dalam kasus si merah dan si biru tadi, training setnya adalah foto-foto ibu si biru. Sedangkan algoritma klasifikasi yang digunakan di kasus tadi itu adalah cara berpikir si merah untuk mengetahui bagaimana sih ibunya si biru itu melalui ciri-ciri yang ada di training setnya, yaitu ciri-ciri yang ada di foto-fotonya ibu si biru. Nah, mungkin nanti si merah bisa menemukan karena dia telah menggunakan algoritma berpikirnya, dia bisa menemukan pola atau ciri yang ada di foto-foto tersebut. Bisa jadi cirinya adalah warna rambutnya, warna kulitnya, matanya, atau bentuk wajahnya, dan lain-lain. Nah, tentunya cara berpikir atau algoritma ini bervariatif. Tiap individu itu pasti memiliki cara berpikir atau algoritma masing-masing. Nah, begitupun di klasifikasi. Klasifikasi itu memiliki algoritma yang banyak banget. Contohnya ini yang saya tulis ini ada decision tree, Bayesian, neural network atau jaringan saraf tiruan, dan ada SVM atau support vector machine. Nah, ini bisa kita gunakan semuanya, tapi tentunya tiap metode atau tiap algoritma ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, contohnya ini supaya lebih jelas. Ini kita gunakan contoh training set, yaitu dataset history motor pada tanggal 3 Oktober 2020. Motor yang lewat di jalan maksudnya pada tanggal 3 Oktober 2020. Itu di sini ada 10 data. Ada sebuah dataset latih, di mana di dalam dataset latih itu ada 10 data, 10 baris data. Itu data 1, platnya 1111 sampai data ke-10 1120 ini platnya. Nah, dalam dataset tersebut ini terdapat atribut. Atribut itu yang ini. Nah, yang saya kotai biru ini atribut, yaitu knalpot, kecepatan, helm. Nah, si plat ini sebenarnya bisa jadi atribut, tapi plat ini kita anggap atributnya nggak penting sebenarnya, jadi nggak saya kotai. Jadi yang saya kotai ini hanya atribut-atribut yang penting, yaitu knalpot, kecepatan, dan helm. Nah, selain atribut atau fitur atau dimensi, kita juga memiliki di dalam dataset untuk proses pembelajaran itu juga wajib hukumnya ada label atau kelas atau target. Nah, di dalam training set untuk supervised learning ini wajib hukumnya ada label, kelas, dan target juga. Label, kelas, target ini maksudnya apa sih? Label, kelas, dan target ini adalah status yang akan dihasilkan oleh sistemnya sebenarnya. Jadi dari data set ini nanti akan, ini contoh ya, dari dataset ini nanti ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah sistem prediksi pengendara motor yang lewat tadi itu memiliki SIM atau tidak. Nah, memiliki SIM atau tidak ini harus ada di history datasetnya. Jadi setiap data ini selain punya atribut, dia juga memiliki label masing-masing. Contohnya data pertama 1111, knalpot blong, kecepatan 130, ngebut, nggak pakai helm, otomatis dia nggak punya SIM. Nah, kita tahu ini nggak punya SIM terus punya SIM ini bagaimana? Ini history. Ini bukan sistem yang menghasilkan, tapi ini history. Jadi bisa jadi yang menghasilkan ini adalah riwayat catatan dari Pak. Jadi pada saat si 1111 ini ngebut, ada terus dicegat, ditanya, kamu knalpot blong, kecepatan 130, nggak pakai helm, punya SIM nggak? Nggak punya, Pak. Dicatat di sini nggak punya SIM. Kemudian ada 1113, belum juga, ngebut lagi 1 second, tapi pakai helm. Nah, ditanya, punya SIM? Nggak punya, oke, kena tilang.
Terus ada lagi motor ketiga 1115 lewat, dia knalpot normal, kecepatan juga normal lah 80, helm true, pakai helm dia. Kemudian ada polisi menyetop dia karena mungkin ada operasi rutin. Kemudian ditanya, kamu punya SIM? Punya Pak. Oke, jadi si nomor 3 ini bisa lewat. Nah, begitu pun nomor 4 sampai 10, ini semuanya juga dicatat satu-satu. Jadi ini yes no ini atau status punya SIM ini atau tidak punya SIM ini merupakan hasil catatan seperti itu. Nah, ini data yang dicatat manual oleh orang, bukan dari sistem. Nah, sistem nanti. Nah, atribut dan label ini wajib hukumnya, saya ulangi lagi, wajib hukumnya ada di supervised learning. Jadi atribut ini pasti ada. Label ini ya juga wajib ada di dalam supervised learning. Kalau nanti kita belajar tentang unsupervised learning, label nggak ada. Nah, cuma ini kita masih di supervised learning, label wajib ada. Label, kelas atau target itu namanya, itu hanya nama lain dari label, yaitu kelas atau target, sama saja namanya. Jadi seperti itu tentang dataset. Jadi dalam dataset, data latih itu wajib ada atribut dan wajib ada label atau kelas atau target. Nah, biasanya label ini itu sinkron dengan tujuan dari aplikasinya. Kalau aplikasi ini tentang prediksi punya SIM, berarti labelnya ini yang menjelaskan punya atau tidaknya SIM. Nah, kalau kita membuat tentang prediksi kecelakaan, berarti ini labelnya ini nanti statusnya kecelakaan tidak, kecelakaan tidak, kecelakaan tidak. Jadi bukan lagi SIM tapi menjelaskan tentang adanya kecelakaan. Jadi label ini biasanya nyambung dengan tujuan sistem itu dibuat. Biasanya seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya classifier atau model ini merupakan representasi pengetahuan hasil belajarnya sistem. Jadi classifier ini dihasilkan setelah sistem itu belajar. Sistem tadi kan atau si merah itu kan belajar menggunakan sebuah algoritma. Otomatis berdasarkan data latih. Nah, output dari proses belajar itu adalah classifier atau sebuah model, di mana classifier atau model itu nanti bisa digunakan oleh si merah untuk melakukan tugasnya tadi, tapi tidak lagi ke data latih, tapi ke data baru yang tidak ada di data latih atau langsung ke TKP. Seperti itu classifier. Jadi classifier itu yang dihasilkan oleh proses belajar. Classifier itu nanti akan digunakan untuk melakukan tugas menggunakan data baru, bukan data latih. Seperti yang saya jelasin di slide ini. Nah, di dalam classifier ini itu memerlukan algoritma untuk mendapatkan classifier yang diinginkan atau untuk mendapatkan model yang diinginkan. Yang diinginkan ini maksudnya adalah yang bisa melakukan tugas yang diberikan. Di algoritma seperti apa? Tentu kita harus menggunakan algoritma yang cocok dengan tugas yang ada. Seperti algoritma yang saya jelasin tadi, ada banyak kan, decision tree, SVM, dan lain-lain. Nah, model ini itu memiliki kemampuan untuk memprediksi kelas dari data baru yang akan dicek oleh sistem. Nah, kenapa classifier ini memiliki kemampuan? Ya karena sudah belajar dianya. Jadi dia sudah belajar dan dia sudah tahu nih pola-polanya seperti apa. Nah, pola-pola itu nanti atau modelnya itu nanti digunakan untuk mendeteksi data baru yang tidak ada data latih. Data baru itu masuk ke kelas mana? Oh, berdasarkan prediksi saya, dia masuk ke kelas punya SIM. Berdasarkan prediksi saya, anak ini masuk ke yang tidak punya SIM. Seperti itu menggunakan classifier untuk menjustifikasinya. Contohnya seperti ini. Contohnya kita gunakan contoh yang tadi. Ada 10 pemotor lantai di dataset sebelumnya. Nah, ini saya juga menggunakan contoh berdasarkan data
data set yang di slide sebelumnya itu ada 10 pemotor. Ini kita cek dari 10 pemotor ini, oh maaf, bukan kita cek, 10 pemotor ini data latih. Oh ini nih data-datanya kemarin, siapa saja yang punya SIM, siapa saja yang nggak punya SIM. Nah, orang-orang yang punya SIM dan tidak punya SIM itu kita tunjukkan di sini. Nah, ini oknum-oknumnya. Nah, ini data latih. Data latih ini kita masukkan ke sistem. Sistem apa ini? Sistem prediksi pengendara yang berlisensi atau yang punya SIM. Nah, supaya sistem ini bisa mengetahui pengendara nanti itu punya SIM, itu polanya atau modelnya seperti apa, kita butuh algoritma untuk mendapatkan model atau classifiernya. Contohnya algoritma yang kita gunakan di sini adalah algoritma decision tree. Decision tree ini kita masukkan ke sistem kita, kemudian data latih tadi itu akan diolah oleh decision tree ini. Nah, output dari proses pembelajaran si sistem menggunakan decision tree ini adalah model atau classifier yang seperti diagram ini. Nah, diagram ini merupakan output dari algoritma decision tree. Kalau sama menggunakan algoritma lain, mungkin tidak bisa menghasilkan output diagram. Mungkin bisa bobot atau yang lain sebagainya. Karena ini decision tree, ini sesuai dengan namanya, pohon, maka outputnya adalah sebuah diagram. Jadi nanti hasil dari decision tree ini ternyata dia menghasilkan sebuah model yang seperti ini, menghasilkan classifier yang seperti ini. Nah, ini maksudnya bagaimana sih? Ini jadi nanti kalau ada data baru yang masuk, dicek dulu kecepatannya. Kecepatannya ini lebih kecil dari 115 apa enggak? Kalau dia ternyata lebih cepat dari 115, berarti wis pasti nggak punya SIM. Pasti, karena diagramnya di sini no, berarti dia pasti nggak punya SIM. Tapi kalau dia berada di kecepatannya itu kurang dari sama dengan 15, belum tentu dia punya SIM atau nggak punya SIM. Kita cek dulu dia pakai helm apa enggak. Oh, dia ternyata pakai helm, oh berarti dia punya SIM. Oh, ternyata dia nggak pakai helm, oh berarti wis pasti dia nggak punya SIM. Jadi seperti itu. Classifier ini digunakannya seperti itu. Nah, kasus contohnya biar ada animasinya dan kalian bisa memahami lebih enak seperti ini. Jadi yang tadi itu kan si sistem berhasil menghasilkan classifier ini. Classifiernya otomatis kita tempelin di sistemnya. Sistemnya kan tadi sudah melakukan proses pembelajaran dan sudah menghasilkan classifier. Ya sistem nggak usah belajar lagi, kita gunakan saja classifiernya langsung untuk deteksi motor baru yang lewat. Nggak harus tiap kali ada motor lewat itu training, nanti tiap ada motor lagi yang lewat training lagi, ada motor lagi yang lewat training lagi, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi sekali training sudah cukup, tapi nanti kalau ada data baru yang cukup banyak, kita training lagi tambah bagus hasilnya. Nah, ini kita kan trainingnya sudah selesai tadi. Ya sudah, kita classifiernya kita tempelin di sistem. Di sistem sudah ada classifiernya. Baru kita jalankan ke keadaan faktualnya, keadaan aktualnya, keadaan sebenarnya seperti apa. Itu Pak Polisi sekarang membuka komputer dengan sistem prediksi pengendara yang berlisensi, dia menunggu ada motor lewat apa enggak. Pas suatu ada motor lewat, motor pertama lewat, dia dari ciri-cirinya kemungkinan dia berlisensi. Kenapa? Karena dia kan pakai helm, kemungkinan berlisensi. Tapi belum pasti, kita cek dulu menggunakan sistem kita. Kita masukkan ke sistem data si pengendara pengantar pizza ini, kemudian sistem akan menjalankan classifiernya. Setelah classifier jalan, outputnya adalah ternyata dia statusnya punya lisensi. Oke, berarti aman pengendara ini, bisa kita nggak usah stop, polanya duduk dulu nggak apa-apa, jalan. Kemudian ada lagi pengendara selanjutnya itu nggak pakai helm, wah nggak pakai helm, kemungkinan nggak punya SIM gitu, polanya wis inting-inting. Nah, tapi belum tentu juga, kita masukkan ke sistem, kemudian dicek oleh sistem, muter-muter ini. Setelah muter-muter, if else nya setelah menggunakan classifier ini, kita outputkan hasilnya adalah yang menghasilkan itu adalah sistem, bukan user. User cuma klik input, nanti
sistem mikir, sistem yang nampilin. Jadi user gak usah mikir klasifiernya seperti apa, gak usah mikir sih user, wis gak usah mikir, input tok wae. Nah setelah apa namanya, nah ini kan masuk tadi kan, kemudian klasifiernya jalan, outputnya adalah ternyata dia dinyatakan tidak punya SIM. Nah ini baru prediksi loh. Jadi dia hanya diprediksikan tidak punya SIM. Nah karena diprediksikan tidak punya SIM, output dari sistem ini ya hanya prediksi, hanya membantu keputusan. Tapi siapa yang memberikan keputusan itu tetap ada di user. Jadi user mau mendengarkan prediksi dari sistem apa enggak itu terserah si user. Nggak harus 100% setuju dengan sistem, nggak harus. Jadi seperti itu. Contohnya, kita sudah belajar pendahuluan machine learning tadi, contoh kasusnya juga sudah, konsep dasarnya juga sudah, sampai dengan contoh penggunaan machine learning di sini juga sudah. Di pertemuan pembuka ini ya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.